saya mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dalam jemaat ini, Jemaat Ebenezer Serpong. Mungkin saudara bertanya, ini tema Natalnya Finally Christ, gitu ya. Dan ayat yang kita baca tadi juga ayat tema kita, tema Natal. Mungkin saudara akan bertanya, ini Natal temanya silsilah, gitu ya. Oke. Buat saya juga, aduh, ini siap-siap ya. Silsilah, nama-namanya banyak. Oke. Tadi itu saya bukannya mau escape ya, maksudnya namanya susah-susah kan. Jadi minta yang bacain orang lain, itu bukan saya. Gitu ya. Mungkin saudara pernah membaca dan mungkin Matius 1 ayat 1 sampai 17 sebuah introductions atau bagaimana Matius masuk menggambarkan kabar berita Yesus Kristus dengan sebuah silsilah. Dan buat kita mungkin beberapa dari saudara mungkin baru pertama kali mendengarnya. Finally, it's good saudara mendengarnya pertama kali. Dan ini juga pertama kali buat saya berkhotbah dari silsilah, saudara. Oke. Jadi siap-siap, namanya banyak. Oke. Saya akan baca di ayat yang terakhir tadi kita baca. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan. Dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kita akan belajar 3 hal dari silsilah ini. Yang pertama, bahwa di dalam silsilah ini mengatakan buat kita bahwa Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Ya, dia real, dia itu nyata. Kemudian He is us, dia itu sama seperti kita. Tetapi yang ketiga, He is God, bahwa dia juga adalah Tuhan. Matius pembuka Injil dengan inilah silsilah Yesus Kristus. Ada hal-hal yang dia ingin sampaikan kepada audiensnya waktu itu, di mana kitab Injil Matius ini ditulis buat orang-orang Yahudi di zamannya abad pertama waktu itu. Jadi Matius ingin memberikan sesuatu buat orang Yahudi tentang Yesus Kristus. Ada hal-hal yang dia ingin sampaikan, tetapi ada juga hal yang kita perlu tangkap. Kalau saudara baca, mungkin sama seperti Anda dan seperti saya, bacanya cepet banget, langsung cerita gitu. Saudara pengen seperti itu atau saya aja gitu ya. Saya baca, namanya susah nih, beberapa susah disebut gitu ya, beberapa nggak familiar, harus buka-buka di perjanjian lama lagi gitu ya. Saya nggak akan go terus setiap nama di sana, tetapi ada yang menarik di sini, bahwa Matius membuka Injilnya dengan mengatakan inilah silsilah Yesus Kristus. This is the genealogy, riwayat keturunan, gitu ya. Matius mengatakan bahwa Yesus Kristus ini real. Dia tidak memulai kisah Yesus Kristus dengan mengatakan once upon a time. Gitu ya. Kalau teman-teman di sini suka baca cerita fiksi, itu akan muncul pada suatu ketika, gitu ya. Oke, dan di zaman itu kisahnya Aesop Fable itu cukup umum, gitu ya. Jadi ada satu cerita yang kayak gini loh, pada satu hari, pada satu ketika. Ya. Matius tidak membuka dengan once upon a time. Matius membuka inilah silsilah Yesus Kristus. Dia tengah mengatakan kepada kita bahwa Yesus Kristus ini adalah tokoh yang real. Dia datang betulan. Ini bukan cerita fiktif atau kisah yang kita buat untuk kita dapat sesuatu, gitu ya. Jadi Matius mengatakan inilah silsilah. This is not once upon a time. Jadi this is not a fable.
This is not a fiction. This is not a myth. This is a real person. Kemudian Matius juga mengatakan, this is the genealogy of Jesus Christ. Bagi teman-teman di sini yang baca Alkitab, Anda berpikir seperti saya pertama kali berpikir bahwa Christ itu nama belakangnya Yesus gitu ya. Kayak saya Agus Sukuanto. Jadi Sukuanto itu nama keluarga saya gitu ya. Dulu saya berpikir seperti itu, ternyata bukan gitu ya. Yesus Kristus itu bukan nama belakangnya. Yesus Kristus adalah gelar bahwa dia adalah Mesias. Kata Kristus itu juga Mesias. Jadi dia yang datang menyelamatkan. Di dalam Injil Matius ini dia buka dengan silsilah. Dia juga tengah mengatakan kepada kita bahwa this story of Jesus Christ, because this is the real persons, inti utama dari kisah ini adalah Yesus Kristusnya. Dia tidak mengatakan bahwa ini sebuah moralistic story. Maksudnya gimana? Kalau kita punya kisah fiksi, mungkin teman-teman di sini pernah dengar cerita kura-kura dan kelinci, gitu ya. Ingat ceritanya ya. Pada akhirnya kita akan bertanya, jadi the moral of the story-nya apa? Gitu ya. Saudara pernah seperti itu? Jadi inti pesan moral dari kisah ini itu apa? Matius tidak mengatakan you're gonna have a moralistic point of this. Sekalipun ada banyak hal-hal yang penuh dengan pesan-pesan moral di dalam pengajaran Yesus, tetapi intinya bukan moralistic story atau moralistic pointnya, tetapi intinya pribadi Yesus Kristus ini. Jadi saya pernah ngobrol sama orang, pokoknya intinya kan ini pernah diskusi yang buat saya cukup menarik, tapi nggak punya waktu yang panjang untuk berdiskusi. Saya ingat satu waktu saya pernah ditanya, jadi inti Alkitab apa? Well, it's kind of hard to explain in 5-10 minutes. Lalu dia bilang, saya udah tahu. Jadi kamu nggak usah kasih tahu saya udah tahu. Yesus kan disalib, tangannya dipaku, kepalanya dipasang dipasang mahkota duri, kakinya dipaku. Saya kasih tahu kamu moral story-nya. What? Gitu saya. Oke. Pertama, taruh di situ moral story-nya jangan mikir yang nggak benar. Kedua, dipaku moral story-nya jangan lakukan yang salah. Kakinya dipaku moral story-nya jangan pergi ke tempat-tempat yang salah. That's it. What? Saya bilang, you just miss the whole point of the story of the Bible. Because the Bible is not about moralistic story. The Bible is about the person of Jesus Christ. Jadi pada sore hari ini, waktu kita datang, kita mendengarkan firman dari silsilah, is not about the moral of the story. It's about this person, Jesus Christ. Bahwa dia real, dia nyata. So that's the first part. He is real. The second part, He is us. Dia seperti kita. Dia manusia. Saudara mungkin waktu baca silsilah ini, saudara akan gini, apa sih maksudnya? Ini orang nulis silsilah di pembukaan. Buat kita hari ini, mungkin it doesn't mean anything. Nah, Matius membuka kisah narasi Yesus Kristus dengan silsilah, karena buat orang Yahudi silsilah itu boleh dibilang segalanya buat mereka. Mereka tidak bisa memiliki tanah kalau mereka nggak ketahuan kamu dari keturunan siapa, kamu nggak boleh beli tanah ini. Mereka tidak bisa menjadi kinsman redeemer, membantu orang gitu ya, kalau dia nggak tahu dia dari keturunan yang mana. Jadi di konteks waktu itu, silsilah itu sebuah kredensial buat seseorang. Buat kita hari ini, mungkin ini seperti kurikulum vitae kita. Okay. Teman-teman sini yang pernah
mungkin melamar pekerjaan, mungkin tanya bisa kasih CV-nya nggak, kurikulum vitae-nya gitu. Jadi kredensial kamu apa? Sekolah di mana, dari lahir di mana, lahir tahun berapa, sekolah di mana, kuliah, kemudian pengalaman kerja di mana. Sedikit banyak itu menggambarkan seorang untuk melihat, oh kamu kredensialnya seperti ini, gitu ya. Nah, Matius juga sebenarnya memberikan silsilah yang memberitahu kepada kita ini sebuah kredensial. Tetapi yang menariknya, Matius menaruh nama-nama yang sedikit banyak buat kita hari ini kontroversial, gitu ya. Mungkin lebih enak, udah tolong jangan dimasukin, gitu ya. Di situ dari Yesus Kristus, anak Daud. Dan by the way, buat orang Israel, kredensial yang lebih hebat, lebih bonafit mana lagi? Kalau seseorang bisa dilahirkan bagian jalur dari keluarga Raja Daud. Betul nggak? Buat mereka, that's the best credentials yang bisa dimiliki oleh seseorang. Tetapi Matius memberikannya kepada kita, hey, even, saya kasih tahu kamu kira-kira Matius gini. Karena mereka pikir kalau keturunan Daud udah paling hebat. Beberapa saudara-saudara pernah baca Alkitab juga, dikatakan beberapa orang Farisi bilang, bagaimana mungkin kamu bilang gitu, kami ini keturunan Abraham, we are the son of Abraham. Jadi kredensial kami itu udah sah banget, kamu jangan ajarin kami menyembah Tuhan, kira-kira gitu. So buat mereka, this lineage, garis keturunan ini, garis keturunan yang paling hebat yang mereka bisa punya. Tetapi Matius tulisnya gini, well, saya kasih tahu kamu kira-kira, kamu pikir this is the best? Ini loh, keturunan Daud, keturunan Abraham, ada Raja Salomo. Well, Raja Salomo mungkin yang membawa secara kekayaan, kesuksesan, sangat sukses. Tapi berikutnya Rehabeam, ya, ini raja, kalau saudara baca, dia membawa bangsa Israel mungkin terpisah, gitu ya. Ada beberapa raja-raja yang baik, seperti Raja Hizkia, cukup raja yang baik. Tapi kalau saudara baca Raja Manasye itu raja yang kita bilang raja yang keji di mata Tuhan. Jadi raja-raja ini ada yang baik, ada yang performance-nya oke, so-so gitu ya. Ada yang so bad. Buat mereka, aduh, zaman ini zaman paling parah nih buat orang Israel. Tetapi Matius tidak ngeloncatin itu. Dia tulis exactly. Di sini Matius tengah mengatakan, nggak ada dari kita yang sempurna. Nggak ada dari kita yang punya cukup credentials untuk kita bisa diterima sama Tuhan. Kalau kamu pikir keturunan Daud hebat, saya kasih tahu, nggak gitu-gitu amat, gitu kira-kira Matius bilang ya. Nah, menariknya Matius juga menggunakan kata the book of genealogy. Inilah silsilah, bahasa ini pakai the book of genealogy. Kata genealogy buat orang Yahudi itu sesuatu yang klik gitu ya, karena ini berhubungan. Kalau saudara baca kitab Kejadian, this is the generations or the genealogy of heaven and earth. Di kitab Kejadian, setiap mereka mulai kata the book of, this is the genealogy or the generations, is like a new story, a new beginning of story. Di sini Matius sudah tengah bilang, hey, this Jesus come is a new beginning for you guys. Don't miss it. Okay? Dia Yesus Kristus adalah seperti kita manusia. Yang menariknya juga bukan hanya nama-nama ini, nama-nama raja gitu ya. Matius menaruh nama-nama perempuan di situ. Ada 4 nama perempuan. 1 nggak disebut namanya, tapi secara intensional gitu ya. Dan menyebut perempuan di dalam silsilah kredensial seseorang itu kurang umum waktu itu. Biasanya nama wanita itu di skip. Tetapi di sini Matius secara sengaja menulis nama-nama ini. Dan nama-nama perempuan ini kasih tahu kita bahwa saudara mengucap syukur bahwa tidak, para wanita di sini Anda tidak
di left behind di dalam kerajaan Allah, saudara. Saudara bagian di dalam kerajaan Allah, amen. Dan kalau saudara kita baca, ini perempuan-perempuan ini namanya itu, kalau saudara baca, itu kontroversial sekali, gitu ya. Bukan kontroversial aja, gitu, kontroversial banget. Tamar itu, kalau saudara baca. Jadi dia menikah sama anaknya Yehuda, gitu kan. Pertama mati, sedikit lagi dengan adiknya, mati juga, gitu. Terus Yehuda, aduh, terus saya kasih anak berikutnya, mati lagi, gak ada deh. Jadi Yehuda membohongin Tamar, tapi Tamar lebih licik lagi, gitu ya. Sampai dia membuat istilahnya buat kita hari ini. Dia membuat bapak mertuanya tidur sama dia sehingga dia punya anak dari situ. Kontroversial banget ya, buat orang Israel. Ini cerita yang unacceptable. Tapi Tamar masuk di situ. Kemudian Rahab itu adalah wanita prostitusi yang yang rumahnya itu di tembok Yeriko. Jadi kisah waktu itu Rahab menyelamatkan ke-12 pengintai orang Israel, dan somehow dia ada namanya di list di sini. Buat orang Israel, ini nggak kredensial di sini. Saudara nggak pernah kan taruh di CV saudara, saya diberhentiin kerja di kantor ini karena datang telat terus, gitu. Nggak pernah kan? Saya datang di CV, saya tulis di CV saya berhenti dari kerjaan ini karena saya ribut sama atasan saya. Nggak ada kan tulis itu ya. Kayaknya kalau kita jujur nggak sejujur-jujur amat gitu ya. Benar nggak? Jadi Rahab ditaruh di situ. Well, Boaz, sorry, I missed that. I missed the name. So Rahab itu Moabites, orang Moab, ya, yang tidak I missed the name. Okay, so dia seharusnya tidak di dalam circle-nya orang Israel, tetapi dia diterima. Kemudian istri Uria itu ada namanya, Batsheba. Buat Daud, nama Uria lebih kenceng bunyinya, karena Uria itu kalau saudara baca perjuangannya Daud kira-kira, dari dikejar sama Saul, keluar masuk gua untuk survive. Uria itu kira-kira sahabat dia berperang, survive dari masih nol, gitu ya, bukan apa-apa sampai dia jadi raja. Sampai waktu dia jadi raja, dia lihat istrinya Uria, dia tidurin, dia ambil jadi istrinya. Lalu untuk menutupi dosanya Daud, dia kirim Uria di medan pertempuran dan di set up untuk mati di medan pertempuran yang paling berat waktu itu. Buat orang Israel, this is shameful, memalukan. Tetapi penulis kitab Matius kasih tahu kita bahwa tidak ada dari kita yang terlalu jauh dari jangkauan Tuhan. Untuk itu Yesus datang, sehingga yang Anda pikir yang paling jauh, yang tidak bakal bisa dijangkau, dia bersedia datang, mengasosiasikan dirinya dengan semua ini yang kamu pikir terbuang, ditinggalin, gak bakal diterima. Serius datang, saya mau menerima kamu, saya mau mengasosiasikan diri saya dengan orang-orang yang kamu pikir terbuang. Jadi kalau saudara berpikir, well, dia seperti kita, dia manusia, dia datang, dia jadi manusia supaya dia bisa menjangkau kita. Tetapi dia tidak berdosa dan dia sempurna. So that the first part, that he is us, he is real, he is us. Yang ketiga, he is God, dia itu Tuhan. Di ayat 16, tadi kita mendengar versi bacaannya sedikit berbeda. Jadi ada Yakub ayah Yusuf gitu ya. Well, terjemahannya memang agak bisa punya nuansa, memang ayah memperanakan. Tetapi kalau dari ayat pertama dia bilang sini memperanakan ini, memperanakan ini, memperanakan. Tapi ayat 16, everything is changed. Yakub memperanakan Yusuf, tapi nggak ada kelanjutannya. Yusuf memperanakan Yesus Kristus, nggak ada.
Now that's the break happened there. Yusuf bukan ayah jasmaninya Yesus Kristus. Maria mengandung Yesus Kristus. Para theologians mengatakan this is the incarnations, bahwa Allah jadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Jadi the miracles itu bukan cuma semata-mata virgin birth, tapi virgin conceptions. Jadi kehamilannya itu dari Roh Kudus. Nah, untuk saudara bisa bayangkan, kalau kita baca Alkitab di Perjanjian Lama, apakah Tuhan bisa memunculkan dirinya? Bisa, dia menunjukkan dirinya dalam banyak hal, banyak rupa. Tetapi di dalam Natal, kisah Natal, dia jadi manusia lewat rahim seorang wanita. Artinya dia Tuhan yang proses jadi manusianya itu full, di mana dia hadir. Saudara bayangin, saya terakhir mungkin suka cerita sama teman-teman di sini. Saudara, kamu bayangin ya, dia Tuhan yang begitu besar, dia Tuhan yang tidak punya awal, tidak punya akhir. Tapi di Natal itu dia ada di setitik awalnya sebagai manusia. Dan dia nggak datang, bisa aja kalau saya pikir datang langsung jadi warnanya gede, bisa lakukan apa hal, banyak hal. Tetapi dia datang sebagai seorang bayi yang rentan, yang tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apa-apa, yang sepertinya what a fragile kind of God. Tapi dia rela meninggalkan semua kemuliaannya untuk datang jadi manusia, supaya dia bisa asosiasikan dirinya dengan kita. Dia Tuhan yang let go all His glory. Salah satu ilustrasi favorit yang saya suka cerita itu ilustrasinya Pastor Benny. Ya, suka cerita. Saudara berapa di sini yang punya hewan peliharaan, gitu ya? Pastor Benny punya toy poodle. Gitu. Saya juga ada toy poodle. Dia tanya, dia cerita gitu ya. Berapa yang saudara sayang sama hewan peliharaannya, tinggal di dalam rumah, ya, atau yang sayang sampai sayang banget itu masuk di kamar, gitu ya, naik keranjang, terus tidurin di bantalnya, bantal saudara diikut diilerin gitu ya. Jadi saudara sayangi sesayang itu, gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Ada yang seperti itu? Ada. Oke, saya mungkin bukan yang sampai sejauh itu. Tapi lalu dia tanya gini, tapi ada nggak saudara yang begitu sayangnya, saudara bersedia jadi anjingnya itu, supaya saudara bisa connect sama dia? Oke. Lalu saya pikir kalau di zaman sekarang kita banyak cita-cita animasi gitu ya, terus jadi anjing gitu. Wah, anjing itu punya cerita, bisa ngomong, bisa kita sudah bayangin waktu jadi anjing itu dia harus melepaskan, kita kalau jadi anjing ya, kita melepaskan kemampuan kognitif kita, kemampuan intelektual kita, kemampuan linguistik kita. Ada banyak hal yang kita lepasin supaya kita bisa jadi anjing gitu kira-kira. Kita pasti bilang nggak mau. Ada sebuah perbedaan yang jauh antara manusia dengan hewan peliharaannya. Ada sebuah jurang yang jauh lebih jauh lagi antara dia Allah yang menciptakan dengan kita manusia. Saudara bayangkan begitu banyak yang dia harus lepaskan supaya dia bisa datang di tengah-tengah kita. So ini Yesus datang ke dunia, He is God and He is real for us. The second part, di ayat 23 ini bilang gini, anak darah itu mengandung seorang anak laki-laki. So, tadi kita udah ini sama-sama, all the genealogy of David, all with flaws, punya kesalahan. They do, some of them perform something well, tapi not perfect.
Sampai ayat 16 tadi, the break happen. Now, this is Jesus Christ. Ini juga kasih tahu kita that di dalam Yesus Kristus sekarang kredensial kita bukan berdasarkan genealogi kita, bukan berdasarkan performance kita. Sekarang kredensial kita berdasarkan apa yang Yesus Kristus telah lakukan bagi kita. So nama-nama ini kasih tahu kita that we are truly, no matter how good we are still sinner. Dan no matter how bad it is, seberapa buruk, berapa hancurnya, gak pernah terlalu jauh dari jangkauan Tuhan. I wanna end with this. I'm just gonna review, but this will give us something yang kita bisa renungkan sama-sama. Yesus itu benar-benar manusia. He is really us. 100%. Gak ada keraguan untuk itu. Di dalam silsilah ini, kita belajar bahwa tidak ada satupun dari kita yang cukup baik, sempurna. Di dalam silsilah ini, dia kasih tahu kita, tidak ada satupun dari kita yang di luar jangkauan Tuhan. Saya ngobrol sama beberapa mahasiswa gitu ya, Pastor, kalau saya jadi orang Kristen, ada satu pertanyaan, wah kira-kira kayak gini. Saya belajar istilah yang saya juga jarang pakai, ternyata it's happened a lot gitu ya. Kalau saya bikin kesalahan, saya bakal di-cancel gak? Saudara nangkap, atau saya waktu itu di-cancel maksudnya apa? Tapi maksudnya ya artinya saya dibuang, ditinggalin karena all the mistakes. Dan saya mau bilang, tidak ada mistakes kita. It's so bad sampai Yesus Kristus tidak sanggup jangkau kita. Dia jadi manusia untuk itu, bagi kita. Karena dia sempurna. The second part, dia give all the glory supaya kita bisa ditemukan di dalam dia. Dan dia juga memberikan kita the perfect rest to live in his credentials. Why I call it perfect rest? Because we don't have to perform anything to be in him. Kayak tadi, the story-nya Matius gak buka dengan once upon a time. This is the real person. So the credentials that you have is not based on what you do, but because on what you believe. Makanya Yesus Kristus itu, the gospel is not an advice, bukan sebuah nasihat. Kalau kita ikutin, ini akan berhasil, ini akan berguna. Kalau kita jalanin, kita taatin, ini akan punya dampak dalam hidup kita. The message of the gospel is not what you need to do. The message of the gospel is who you need to believe. I know this is a little bit take time, tapi nggak apa-apa. So the story of the gospel tells us, yang Matius kasih di dalam genealogy, ya tadi saya pikir oke, saya udah mulai tahu. Tapi Matius bilang sama kita that this gospel is really a good news. Someone has done something for you. He did not ask permission. He did not ask your contribution. Dia tidak meminta kontribusi saudara. Dia lakukan saja bagi kita. Yesus Kristus, real, makna God with us, Tuhan sama-sama kita. There is something deeper yang saya mau kita bisa tangkap bersama-sama. Karena Injil itu bukan cerita fiksi.
Ini betulan. Tapi kisah ini membuat kita, buat saya pribadi, mengubah bagaimana saya melihat semua kisah di dalam kehidupan saya dan kehidupan kita manusia. I'm gonna take this a little bit slower untuk kita tangkap sama-sama. Buat kita orang modern, kadang-kadang kita melihat kisah-kisah fantasi, fairy tales, itu sesuatu yang gak real. Teman-teman di sini yang nonton Marvel, siapa yang suka Marvel? All the superheroes, all of that, gitu ya. Bukan karena zaman sekarang, dari zaman saya masih kecil juga punya ini ya, ada Gundala dulu ya, zaman saya nggak tahu, oke. So saya selalu bilang gini, hey, itu tuh fantasi aja. Tapi kenapa kisah-kisah itu selalu repeatable, diulang terus? Karena kisah-kisah itu memberikan satu janji kebahagiaan, menjadikan satu janji bahwa satu akhir yang berbeda. Beberapa kritik mengatakan, ya itu hanya untuk para mereka yang escapist, mereka mau escape dari realita kehidupan. Tetapi kisah itu sebenarnya menggemakan sesuatu yang lebih dalam di dalam hati kita. Ada satu kerinduan di dalam diri kita, that one day the evil will be completely overcome. Ada satu kerinduan di dalam diri kita, that we really see the justice come. We really see the victory, and that's the longing of everyone's heart. Beberapa hari yang lalu saya nonton teater di UMN sama salah satu mahasiswa. Ada satu yang membuat saya ring with the story adalah di bagian akhir dari kisah itu, ada satu wanita namanya Luna, ada begitu banyak konflik dalam hidupnya. Di bagian terakhir dia rekonsiliasi sama ibunya. Waktu dia peluk ibunya peluk dia. Adegan percakapannya nggak terlalu banyak, tapi semua orang di dalam ruangan bilang, oh, gitu. You know? Buat saya, wow, that's reactions. That's actually the resolutions yang everybody look for. That's all the superhero, all the fantasies, all Lord of the Ring, all one of those superheroes. We want that fantasy become a reality. When Jesus comes, this is where what you think is a fantasy is a reality in the same person. Jadi kayaknya nggak mungkin itu semua cuma fantasi, tapi sekarang jadi realitas. Jadi istilahnya the true fairy tales that really happen is the story of Jesus Christ. Now the fantasy and the reality nggak terpisah, jadi satu. That will make us see the stories of our life different. Kalau hari ini kita ngalamin ketidakadilan, we can see the hope. Karena ketidakadilan yang terbesar sudah ditanggung duluan sama Yesus Kristus. Waktu pengharapan kita miliki, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Bukan fantasi lagi, tapi realitas buat kita. Mungkin kita ditolak hari ini, orang gak suka kamu kayak gini. Mungkin kita berharap one day saya akan mengalami penerimaan. And that's not a fantasy. Karena di dalam Kristus, dia sudah ditolak dengan penolakan yang terbesar yang saudara bisa bayangkan. Pencipta ditolak, dihancurkan, disiksa oleh ciptaannya sendiri. Kalau istilahnya, gak jadi deh gue ulang lagi ciptaannya, tapi enggak. Dia berikan dirinya. So these stories is not a fantasy. It changed
the way we see all the stories, even this world. That's the longing of human heart. And that's what Christmas is. The story of Christmas tells us that this is real. Di dalam diri Yesus Kristus, pahlawan yang seharusnya datang sudah datang. Dia nggak datang dari jauh, dia juga nggak dari jauh, tapi dia datang jadi seperti manusia. Dia datang tidak menggunakan kekuasaannya untuk mengalahkan kekuasaannya yang ada di dunia, tapi dia mengabsorb, dia mengambil semua. Dia mengambil semua ketidakadilan supaya kita bisa hidup mengalami keadilan yang Dia miliki bagi kita. Because the gospel is true, our suffering is not meaningless. Karena Injil itu real, benar, nyata. Penderitaan kita bukanlah tanpa makna. Our failures are not the final chapter. Kegagalan kita bukan akhir. Our story is not defined by shame, but by grace. Kisah kita tidak didefinisikan oleh This is really the message for us. Kisah kita tidak didefinisikan oleh rasa malu kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Melalui kisah Natal, kita akan belajar melihat seluruh kisah di dalam kehidupan kita. But this story will only works if His story become our story. Kalau saudara datang hari ini belum pernah menerima kisah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang datang jadi manusia, menjalani kehidupan yang seharusnya kita hidupi tanpa dosa, dan mati dalam kematian yang seharusnya kita terima di kayu salib. Saudara tidak pernah mempercayai itu. The gospel story is just another moralistic story. Tapi suatu saudara bilang, yes God, I want to believe you in your story, so that all the story that I see in my life will make sense, because the gospel is true.